Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Civalen yang hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, Enci mau mengajak adik-adik untuk melakukan satu aktivitas sederhana, yaitu jika ada cermin dan atau kaca yang ada di dekat adik-adik, adik-adik boleh menghadapkan diri adik-adik di depan cermin, kemudian berkata bahwa yes, aku hebat, aku luar biasa, dan aku adalah anak Tuhan yang setia dan taat. Dari aktivitas yang tadi adik-adik sudah lakukan, Enci mau adik-adik bisa memuji diri adik-adik dan juga bisa menghargai diri adik-adik sendiri. Kenapa? Karena adik-adik sudah sangat luar biasa melawan godaan, kemudian adik-adik memilih untuk mengikuti IMPA maupun adik-adik memilih untuk mendengarkan cerita Enci lewat link YouTube ataupun link yang sudah disediakan oleh Enci dan Engku. Karena Enci tahu ketika adik-adik memilih untuk mengikuti IMPA, pasti banyak godaan yang datang, seperti rasa ngantuk, rasa males, kemudian mungkin ajakan untuk mabar atau main games bareng, ataupun ajakan untuk menonton film baru bersama-sama. Tapi walaupun godaan yang datang begitu banyak, adik-adik tetap memilih untuk datang kepada Tuhan lewat IMPA maupun adik-adik memilih untuk mendengarkan cerita Enci. Dan menjadi setia, taat, dan melawan godaan-godaan yang jahat, itu pun yang dilakukan oleh jemaat yang ada di kota Efesus pada zaman dahulu. Tapi kemudian mereka menjadi berubah dan meninggalkan semua sifat-sifat yang Tuhan kehendaki. Yuk kita bisa baca di kitab Wahyu 2 ayatnya yang pertama atau ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik boleh membaca masing-masing di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol pause ketika adik-adik mau membaca. Kemudian setelah itu adik-adik bisa kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Ya, adik-adik, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Dan Yohanes menulis kitab Wahyu ketika dia mendapatkan penglihatan-penglihatan pada saat dia di Pulau Patmos.
kitab Wahyu ini adik-adik dialamatkan kepada 7 jemaat Kristen di Asia, yaitu di Efesus, di Smyrna, Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, dan dari bacaan kita pada hari ini yang terdapat di Wahyu 2 ayat 1-7 ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Selain itu, jemaat Efesus diingatkan akan beberapa hal, antara lain hidup sebagai orang percaya pasti tidak pernah lepas dari segala godaan, tantangan, dan penderitaan. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak menghendaki umatnya untuk hidup di luar kehendaknya. Dan jika umatnya tidak bertobat, maka Tuhan Yesus akan menolak segala persekutuan umat. Dan yang ketiga, setiap orang yang setia berjalan di kasih Tuhan, meskipun di tengah tantangan dan pergumulan yang ada, maka ia akan disebut sebagai pemenang. Seperti yang adik-adik lakukan pada saat ini. Ketika adik-adik memilih untuk mengikuti IMPA, adik sudah berhasil melewati beberapa tantangan atau godaan yang ada. Seperti yang tadi Inci sudah sebutkan pada awal cerita. Kemudian contoh yang lain seperti mungkin adik-adik masih sekolah offline, adik-adik diajak untuk membuli teman-teman adik-adik yang lain. Kemudian adik-adik menolak dengan tegas bahwa itu merupakan hal yang tidak baik, dan itu adalah sikap yang harus adik-adik tunjukkan untuk selalu dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, adik-adik harus selalu belajar untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan maupun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini sangat diperlukan agar adik-adik dapat hidup tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam situasi apapun. Nah, adik-adik, hari ini pun sebagai anak-anak GPIB, kita pun boleh bersuka cita. Kenapa? Karena gereja kita yaitu GPIB boleh berulang tahun ke-73 tahun. Siapa nih di antara adik-adik yang sudah berumur 73? Sebagai anak-anak GPIB, kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah setia menjaga gereja kita. Bagaimana caranya? Yang tadi seperti yang Inci bilang, adik-adik tetap setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diajarkan untuk selalu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Untuk ajarkan kami supaya kami bisa menjadi pemenang iman, di mana kami bisa melawan segala godaan yang datang menghampiri kami. Kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati, selalu menyertai kami di dalam situasi apapun. Dan pada saat ini Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, jaga lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitupun guru kami di sekolah, kepada Enci Ungku, kepada bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati semuanya ya Bapa, supaya dalam keadaan yang baik Tuhan, dan semuanya dalam sehat selalu. Bangsa dan negara kami Engkau mau jaga lindungi Tuhan, supaya segala situasinya Tuhan bisa berangsur normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin sakit. Tuhan Yesus mau jaga, Tuhan Yesus mau sembuhkan ya Bapak, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi di IMPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.